Kalau nggak enaknya mungkin kita tuh harus selalu update sama isu-isu terkini, apalagi isu-isu internasional. Halo guys, kembali lagi sama aku Michelle di podcast Bitalk, Binusian Talk. Kamu nanya, Binusian jawab. Nah, senang banget ya teman-teman, hari ini kita bisa kembali lagi ke podcast secara offline, yaitu di kampus tercinta kita, yaitu kampus Kemanggisan. Sebelumnya gimana nih kabar semua para sobat Binus gitu ya? Semoga pada sehat, gak kekurangan satu apapun gitu ya teman-teman. Setelah kemarin mungkin pandemi kita sempat hilang dulu nih teman-teman, tapi kali ini kita kembali lagi hadir untuk teman-teman Bitalk semuanya. Nah, kali ini aku nggak sendiri teman-teman. Kali ini aku kedatangan tamu dari Binusian Prodi dari Hubungan Internasional, yaitu ada Stephanie. Mungkin boleh nih Stephanie disapa dulu teman-teman Bitalk semuanya. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama aku Stephanie. Aku dari jurusan Hubungan Internasional dan aku Binusian 2025. Oke, Binusian 2025 Iya, ya. betul. Berarti sekarang nih masih semester 4 ya? Ya, betul. Oke. Kesibukannya apa sih Stephanie kalau boleh tahu? Belakangan ini lagi sibuk kuliah aja sama aku di himpunan sih Kak, kebetulan. Oh, kamu himpunan. Jadi Iya. apa tuh kalau boleh tahu tuh? Jadi ketua Kak. Oh, ketuanya. Iya. Berarti kamu tuh sibuk banget ya, ibaratnya tiap hari nggak kupu-kupu ya? Ya, lumayan lah. Lumayan. Oke. Nah, mungkin teman-teman tadi kan Stephanie udah kenalan dulu ya terkait tentang jurusannya dia, himpunannya dan lain-lain. Nah, sebelum kita mulai, mungkin di sini aku pengen jelasin mekanisme dari acara podcast pada hari ini. Mungkin akan sedikit berbeda nih ya Stephanie daripada podcast umumnya, karena nanti di sini Stephanie bakal ngambil pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan di Q-Box. Nah, di sini udah ada banyak pertanyaan nih Stephanie dari para Binusian yang udah nulis di question box di Instagram @gabung_binus. Khususnya mungkin pertanyaan-pertanyaan buat Stephanie di Hubungan Internasional nih. Jadi nanti di sini ada 10 pertanyaan, Stephanie cukup ambil 5, ambil salah satu secara satu persatu, nanti aku akan bacain kayak gitu ya. Ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja Stephanie. Udah Boleh? siap? Siap. Oke, aku kocok-kocok dulu ya. Nah, boleh Stephanie ambil Ini pertanyaan. nih, boleh. Nah, itu ada 2 tuh. Nah, boleh kasih ke aku bacain ya. Ya. Yang pertama, nah ini pas banget ya, karena kan mungkin nanti yang nonton-nonton ini kan adalah anak-anak SMA, SMK, atau mungkin para Binusian juga gitu ya. Mau nanya dong, yang perlu disiapkan anak SMA atau SMK jika mau masuk ke hubungan internasional tuh apa sih Stephanie? Menarik ya pertanyaannya. Mungkin anak SMA atau SMK tuh taunya hubungan internasional tuh hubungan antar dua negara aja, tapi sebenarnya kita tuh belajar banyak banget. Jadi kalau misalkan yang perlu disiapin sih lebih kesiapin mental aja, karena tugas kita bahkan sampai ke ujian itu bentuknya jurnal, dan itu memakan waktu yang cukup banyak, baca jurnal dulu, terus juga kita harus ngetik, dan kita harus proofreading lagi apakah itu plagiarisme besar apa enggak. Terus juga mungkin secara ilmu nggak ada yang perlu spesifik aja, tapi mungkin teman-teman SMA yang di jurusan IPS akan lebih masuk, meskipun aku sendiri nih dari jurusan IPA Kak sebenarnya. Iya, agak membelot sedikit, tapi meskipun aku nggak dapet basicnya dari IPS, aku masih bisa masuk ke hubungan internasional ini dengan baik gitu. Jadi ya siapin ilmu seumumnya aja lah intinya, dan rajin-rajin. Oke, nah kalau misalnya nih tadi kan kamu anak IPA ya, Iya. dan sebenarnya kan kalau ilmu terkait tentang hubungan internasional kan lebih ke anak IPS sebenarnya, Iya, karena betul. mereka bakal banyak belajar tuh terkait tentang ilmu sosial politik juga Betul. gitu ya, karena kan nanti dipersiapkan juga buat jadi kedutaan dan lain-lain gitu ya. Iya, benar. Nah, aku mau nanya dong, kalau misalkan nih, kan sekarang itu udah kurikulumnya kurikulum merdeka gitu kan, dimana anak kelas 10 sekarang itu tuh harus ngambil mata pelajaran sesuai dengan minatnya nanti ketika mau kuliah gitu ya. Sebenarnya mata pelajaran apa sih yang wajib diambil sama anak-anak hubungan internasional kalau boleh tahu? Mungkin untuk sekelas SMA sejarah sih, dan Sejarah ya? sosiologi menurutku yang paling penting. Iya. Tapi mungkin karena kita basicnya ini kan hubungan antar dua negara, jadi penting banget untuk mengetahui latar belakang dari masing-masing negara ini. Jadi aku sangat rekomen untuk ambil sejarah dulu. Jadi nggak cuma sejarah negara, tapi sejarah dunia kita juga belajar gitu. Oke, karena semuanya nanti bakal berbelajarinnya tuh tentang sejarah-sejarah Iya, kayak gitu-gitu betul, ya, pastinya ya, tentang negara-negara gitu ya. Dan setahu aku juga negara-negaranya tuh nanti dibagi-bagi ya, kayak Iya, ada betul. Timur Tengah atau apa gitu-gitu ya. Kalau kamu sendiri ngambilnya apa nih? Kalau aku East Asia. East Asia. Oke deh kalau kayak gitu. Langsung kita jawab ke pertanyaan kedua ya. Ya, boleh. Mungkin boleh diambil. Aku baca. Ya. Di sini kita ada pertanyaan kedua. Oke.
Stefani boleh nggak jelasin international relation secara singkat untuk menggambarkan ke anak SMA atau SMK yang mau masuk ke international relation? Mungkin kalau secara singkat tadi udah sempat dibilang juga ya, hubungan antar dua negara, tapi kan internasional ini kan skopnya global ya. Jadi kita nggak cuman belajar antar dua negara, tapi juga multilateral, kayak contohnya mungkin anak-anak SMA tuh taunya ASEAN, terus PBB kayak begitu. Tapi hubungan internasional ini sebenarnya juga banyak. Kita juga belajar ke framing media atau security yang kayak di Laut Cina Selatan itu, ataupun sampai ke bisnis-bisnis yang ekspansi gitu, kayak misalkan ada Indofood yang biasa kita sehari-hari makan, Indomie, atau bahkan sampai Nestle yang memang jadi produk sehari-hari gitu. Jadi hubungan internasional ini bisa aku bilang belajarnya lumayan banyak, tapi nanti pada akhirnya tuh mungkin ini akan dijelasin nanti, akan ada penjurusan untuk lebih spesifik kita tuh mau belajar tentang apa sih di HI gitu. Oke, kalau boleh tahu gak penjurusan emang yang ada di BINUS itu kalau untuk di hubungan internasional tuh apa aja? Kalau kita itu ada dua, yang pertama tuh ada di kawasan apa, dan yang pertama tuh ada kawasan apa, dan yang kedua itu kita mau di bidang apa. Nah kalau kawasan itu di BINUS ada nyediain 4. Yang pertama yang aku ambil tuh ada East Asia, terus ada Amerika, ada Eropa, dan juga ada Timur Tengah. Kalau misalkan untuk bidangnya itu ada 3, ada security, ada media, dan juga ada IPE. IPE ini International Political and Economy, dan aku sendiri tuh ambil yang IPE. Nah, untuk IPE ini kita tuh belajar bisnis dan politik ekonomi, jadi kayak dinamika dalam suatu negara tuh bagaimana. Lalu juga kalau misalkan media itu kita belajar kayak CNN, framingnya, media bias. Kalau misalkan security itu bisa human security, food security, dan bahkan security yang memang terjadi di antar negara gitu. Misalkan permasalahan perbatasan atau memang kawasan laut gitu. Oke, nah mungkin aku pengen tanya juga nih ke Stefani. Sebenarnya kamu dari awal SMA itu udah tahu kah pengen masuknya ke hubungan internasional, atau baru tahu tuh pas udah mendekati? Sebenarnya ini agak unexpected karena awalnya tuh aku pengennya farmasi, Kak. Oh, pengen farmasi? Iya. Agak berbeda ya? Iya, agak jauh banget. Iya. Tapi karena ngelihat, wah kayaknya HI ini maksudnya asik gitu. Kayaknya aku tuh lumayan capek, Kak, di IPA karena ngitung terus, ngafal terus. Jadi aku pengen explore aja jurusan yang lain gitu, yang nggak terlalu rumit lah kayaknya buat anak yang membelot jurusannya kayak aku. Padahal HI juga lumayan agak rumit ya kayaknya ya. Kalau misalkan kita belajar ilmu politik, ekonomi, negara, aduh itu kayak pusing banget ya. Lumayan. Tapi sebenarnya mungkin itu juga jadi kesukaannya Stefani sendiri ya, buat betul. Nanti belok dari yang tadi farmasi gitu ya. Oke, nah mungkin kita langsung ke pertanyaan ketiga nih Stefani, boleh diambil. Nah, pertanyaan ketiga, kalau di International Relation BINUS punya penjurusan nggak sih Kak, dan di semester berapa? Nah, mungkin tadi udah dijawab ya untuk jurusannya tuh ada apa aja. Mungkin boleh kasih tahu dari semester berapa deh kalau penjurusan itu diambil. Kalau misalkan HI ini penjurusannya udah dimulai dari semester 4 dan semester 5. Tapi udah ada briefing dari jurusan itu semester 3. Jadi di semester 3 nih kita ada mata kuliah yang memperkenalkan kita ke penjurusan itu. Jadi introduction to apa. Jadi nanti pada akhir semester 3 tuh kita udah punya gambaran, oh kita mau masuk sini gitu. Oke, berarti emang udah ada sosialisasinya dulu ya sebelum juga, dan ada introduction pelajaran-pelajaran juga ya, yang memang jadi ngebuat nanti tuh mahasiswa tuh jadi nggak bingung kira-kira mau kemana, karena kan ibaratnya itu buat penentuan karir kamu juga nanti kemana ya, kayak gitu. Oke, pertanyaan keempat kita mulai, boleh diambil. Nah ini pertanyaan keempat. Oke, nah ini mungkin pertanyaan buat Stefani juga, enak nggak sih? Enak nggak enaknya jadi mahasiswa International Relation BINUS? Nah. Aduh. Gimana nih? Enaknya dulu apa nggak enaknya dulu ya? Nggak enaknya dulu deh. Ya. Baru ke enak ya. Iya. Kalau nggak enaknya mungkin kita tuh harus selalu update sama isu-isu terkini, apalagi isu-isu internasional kayak misalkan kemarin ada perang sama apa, nah itu kita harus tahu tuh. Nah lalu juga kita harus banyak-banyak baca. Gak cuman baca berita tapi juga baca jurnal atau baca buku yang emang diperlukan dalam jurusan, itu gak enaknya. Terus kalau misalkan menurut aku enaknya karena gaya belajar aku tuh lumayan fleksibel ya Kak, dan tipe-tipe tugas dan ujian di HI itu kan bentuknya paper gitu dan deadline-nya lumayan lama. Jadi mungkin buat teman-teman yang emang gaya belajarnya kayak gitu gak suka diburu-buruin lah, istilahnya kayak deadline dikasih tugas jam 12 siang ini kumpul, tapi kalau misalkan di HI itu bisa 1 minggu, jadi misalkan hari Senin nanti ketemunya hari Senin lagi. Itu menurutku enaknya. Dan kalau misalkan belajar itu kita gak terlalu formal apa gimana, mungkin lebih banyak
diskusi, karena kan perlu banyak pandangan dari orang lain. Jadi itu menurutku enaknya dan gak enaknya. Oke, aku mau nanya nih, kadang ada anak SMA yang nanya dosen-dosen di BINUS. Nah, aku pengen nanya dosen-dosen di HI itu kayak gimana sih? Kalau misalkan menurut aku sejauh ini bisa aku bilang dosen paling enak sih Kak di BINUS. Kenapa karena tuh? Dari cara panggilnya mungkin yang lain sir atau ma'am atau pak bu. Kalau misalnya kita di HI itu kita cuma boleh manggil mas dan mbak. Oh, Mas dan Mbak? Iya, jadi agak unik sebenarnya. Kayak jatuhnya kita kayak keluarga banget ya? Iya, makanya itu dia. Terus juga bisa dibilang kalau misalkan jurusan HI di BINUS ini skopnya lumayan kecil daripada jurusan lain. Jadi gampang banget buat kenal dan deket dengan dosen-dosen yang ada di HI. Oke, berarti emang kayak mereka juga nggak ngebuat gap ya ibaratnya buat betul. sama mahasiswanya juga gitu ya. Oke deh, nah ini last question. Mungkin nanti Stefani boleh ngambil lagi. Last question, kita lihat apakah pertanyaannya. Oke, ini juga pertanyaan basic nih yang mungkin teman-teman SMA atau SMK tanyain juga gitu ya. Harus bisa bahasa Inggris gak sih untuk masuk ke international relation? Mungkin aku takutnya harus jawab iya sih, karena ya untuk mengerti dinamika suatu negara kan karena bahasa internasional kita kan bahasa Inggris ya. Kalau misalkan kita mau simpelnya kita mau ngomong sama teman dari luar negeri nih, kan kita nggak mungkin dong berbahasa Indonesia. Bener. Nah iya, jadi meskipun nggak fasih, nggak lancar berbahasa Inggris, nggak apa-apa. Yang penting kita tuh tahu aja basicnya, kayak basic conversation sama orang. Dan nanti selama belajar HI itu kita juga bisa mendalami, karena aku sendiri masih belajar, karena banyak kosakata yang kayak agak baru, kayak apa nih pas dibaca kayaknya kok nggak pernah lihat gitu kosakatanya. Jadi yang penting punya basicnya aja sih, dan bisa Basic. iya bisa ngomong dalam sehari-hari. Dan setahu aku juga kalau di BINUS itu sebenarnya kita dapat mata kuliah namanya tuh bilingua ya. Iya betul. Nah, bilingua itu kan kayak mewajibkan mahasiswa BINUS tuh buat nanti belajar bahasa Inggris juga, bahkan belajar bahasa lain juga ya, Iya. kayak Mandarin dan lain-lain. Dan setahu aku juga kalau nggak salah HI itu juga nanti kan selain ada penentuan dari negara-negara nanti dia kemana, sama ada belajar bahasa juga ya. Kalau bahasa sejauh ini aku belum tahu sih ya di semester 4 dan Oh, semester 4 belum dapat ya? Iya, belum. Oke, nah tapi setahu aku tuh nanti ada tuh pemilihannya, kayak nanti ada belajar bahasa Spanyol atau mungkin Jepang, Oh, iya. Arab, Iya, aku Mandarin pernah kayak denger, gitu-gitu iya. ya. Nah, mungkin nanti Stefani baru dapat nih nanti di semester 5 Mungkin kemungkinan ya. ya. Apalagi kamu kan ngambil tadi East Asia ya. Kalau Iya, East Asia betul. mungkin bisa ngambilnya Mandarin kali ya. Iya. Tapi bisa belajar Mandarin, kamu bisa punya basicnya. Aku dari SD sebenarnya udah belajar, tapi emang gak minat aja, jadi cuma bisa kayak ni hao, ini gitu-gitu Oh aja. iya, aku juga sih sama ni hao hao gitu-gitu. I sanse udah gitu-gitu aja sih ya kita ya. Bener. Oke, nah thank you banget ya Stefani. Sebelumnya kamu udah mau nih aku ajak tanya jawab gitu ya seputar dari pertanyaan dari Binusian semuanya. Tapi kali ini aku juga mau ngajakin kamu main satu challenge lagi, namanya Disordered Challenge. Wah, sering pernah denger nih, pernah iya, denger ya? sering. Ini tuh caranya gampang. Jadi nanti aku bakal kasih pertanyaan, kamu bisa lah jawab langsung cepet aja. Oke. Gitu ya. Pertanyaannya kita udah sediakan di sini. Nanti aku pertanyaan ada 7. Jadi nanti kamu aku sebutin, kamu langsung jawab aja ya. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Telat ke kampus atau telat ngumpulin tugas? Telat ke kampus. Telat ke kampus. Iya. Oke. Ngulang mata kuliah atau dapat nilai D? Waduh, ini Berat nggak- nih. Nggak pernah, tapi mending ngulang sih, jadi kan bisa dapat B atau A lagi daripada Bener dapet ya, D. daripada dapat nilai D ya. Iya, benar. Oke. Relasinya banyak, IP-nya rendah atau relasinya dikit, IP-nya tinggi? Relasinya banyak tapi IP-nya rendah. Oke. Agak lucu ya. Himpunan atau kuliah? Waduh, susah ya. Apalagi nih kamu ketua ya. Iya. Ini dipertaruhkan loh teman-teman lihat Enggak ya ya. teman-teman himpunan, enggak ya. Aku enggak mengkhianati kalian. Kuliah deh. Kuliah ya, karena Iya. kalau nggak kuliah kamu nggak bisa ikut himpunan. Iya, bener, itu Bener dia. ya. Oke, yang kelima, selalu update isu internasional atau ngerjain jurnal semingguan full? Selalu update. Kalau misalkan ngerjain kayaknya agak sumpek juga. Iya, oke. Nah, yang keenam, BINUS kampus Kijang atau BINUS kampus Anggrek? Susah juga, tapi mungkin aku akan pilih kampus Kijang. Kenapa tuh? Karena kita Fakultas Humaniora tuh sebenarnya pusatnya di situ, dan mungkin untuk mobilisasi kemana-mana kampus Kijang nih lebih enak, apalagi parkirnya ya Kak. Iya. Dan kayaknya enak juga ya, sepi Iya, gitu-gitu ya. bener. Jadi kayak buat healing-healing sejenak Iya. lah ya. Oke, terakhir, kelas pagi atau kelas sore? Dua-duanya bikin ngantuk ya. Kalau ada kelasnya aku pilih sih, tapi kalau dua itu
Kelas pagi deh. Kelas pagi ya, biar Iya. masih fresh ya, Iya, walaupun bener. ngantuk-ngantuk gitu. Betul. Oke, thank you Stephanie atas waktunya udah main-main ke podcast Bitalk. Nah, mungkin segitu aja nih untuk acara kita pada hari ini untuk podcastnya. Nanti buat teman-teman semua. Oh ya, Stephanie, sebelumnya ada yang mau disampaikan nggak? Jangan lupa mungkin pesan-pesan khusus nih buat teman-teman B27 atau mungkin buat para binusian, atau mungkin mau salam-salam buat teman-teman himpunannya. Boleh loh. Mungkin untuk yang mau masuk HI dulu kali ya, jangan takut, yang penting kalian modal rajin aja sih dan niat, nggak usah prepare banyak-banyak, nggak usah baca buku sebelum masuk kuliah, yang penting kalian rajin aja guys, udah. Mungkin untuk teman-teman himpunan enggak ya, tadi aku pilih himpunan kuliah ya karena kalian pasti juga lebih milih kuliah daripada himpunan. Jangan takut aku mengkhianati kalian. Enggak ya, pokoknya tetap Stephanie ini akan menjadi ketuanya kalian teman-teman. Oke deh, thank you Stephanie udah datang ya ke podcastnya Binus Bitalk hari ini. Mungkin buat teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya kita di @gabung_binus buat nanti teman-teman bisa tanya-tanya lagi untuk jurusan-jurusan lainnya di question box yang nanti akan disediakan di Instagramnya @gabung_binus. Teman-teman juga jangan lupa subscribe, komen, dan juga like videonya, dan tungguin podcast-podcast Bitalk lainnya. Sampai jumpa nanti di next video, bye-bye.